Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim atau biasa dipanggil Anul dari Universitas Terbuka dengan NIM 0538344403, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktikkan langsung langkah-langkah penyelesaian tugas berpraktik 2 untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Nah, sebelum kita masuk ke RStudio, mari kita lihat pada lembar soal ini. Di sini ada catatan khusus. Tertulis, perhatikan dataset pada file Excel, kolom pendapatan nilai hasil dikalikan 10.000. Nah, manipulasi data ini wajib kita lakukan agar hasil akhir analisnya nanti akurat ya. Di sini tertulis juga, install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Karena sebelumnya saya sudah menginstal seluruh library tersebut di perangkat saya, jadi di sini saya hanya perlu memuatnya saja. Oke, oleh karena itu saya blok dan saya copy dulu teks perintah fungsi library-nya mulai dari library ggplot2 sampai library JJPBR. Oke, kita langsung saja pindah ke aplikasinya. Pertama-tama kita ketik dulu untuk judul bagiannya sebagai penanda, yaitu 1 matikan notasi ilmiah. Lalu kita tekan enter dan langsung saya ketikkan perintah option Stephen 999 ini. Kita enter. Nah, alasan saya mematikan notasi ilmiah ini adalah agar RStudio tidak menyekatakan angka-angka bernilai besar menjadi format eksponen seperti huruf E saat menggambar grafik nanti. Jadi dengan begitu angka miliaran pada data pendapatan kita akan tetap munculkan deretan angka 0 secara utuh dan grafiknya menjadi lebih mudah dibaca. Oke. Lalu kita ketik judul bagian berikutnya yaitu 2, panggil library. Kita tekan enter dan di sini saya hanya perlu melakukan paste perintah fungsi library yang sudah kita copy dari file PDF tadi ya. Nah, karena data formatasinya adalah file Excel atau .xlsx, maka kita membutuhkan satu alat tambahan yang tidak tertulis di lembar soal agar RStudio bisa membaca file tersebut. Jadi oleh karena itu di sini saya ketikkan juga secara manual perintah library readxl-nya. Oke, lalu kita tekan enter. Nah, bisa kita lihat bersama pada jendela konsol di bagian bawah, proses pemanggilan semua paket sudah berhasil berjalan lancar. Jika ada pesan yang muncul seperti ini kita hiraukan saja karena ini bukan error ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya, saya ketik judulnya dulu yaitu 3, atur folder kerja. Lalu di bagian bawahnya saya masukkan perintah cpd. Lalu untuk lokasinya saya copy ke properties file data kita. Nah, kita paste di sini. Lalu kita ubah dulu garis miringnya supaya terbaca oleh RStudio-nya. Jadi langkah ini berfungsi untuk mengunci folder tujuan kita agar RStudio tidak bingung mencari letak dataset kita disimpan ya. Lalu kita klik enter. Nah, maka di sini terlihat RStudio telah membaca letak dataset kita. Oke, kemudian kita buat penanda lagi di baris baru yaitu 4, import data Excel. Lalu saya ketikkan perintah untuk memanggil filenya yaitu data read Excel. Lalu di sini saya copy untuk file Excel-nya ya di properties-nya. Lalu saya paste dan saya tulis untuk formatnya. Nah, sekarang kita enter. Nah, untuk memastikan apakah datanya sudah berhasil masuk atau belum, di sini di bagian environment di kanan atas itu sudah muncul ya datanya. Kita coba klik. Nah, bisa kita lihat bersama. Di sini langsung muncul sebuah tab pop-up baru di atas yang menampilkan isi tabel dataset kita secara lengkap. Oke. Langkah kelima adalah membersihkan nama kolom agar seragam menggunakan huruf kecil dan mengubah format kolom menjadi angka. Kita ketikkan dulu untuk judulnya untuk nomor 5 ini. Samakan huruf menjadi kecil dan jadikan format angka. Lalu enter. Sebentar saya ketik dulu kodenya. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini ada error ya. Coba kita rapikan dulu kodenya. Lalu kita enter lagi dan ternyata masih error. Nah, jika kita perhatikan di sini saya ada typo ya. Jadi harusnya name malah jadi name karena di sini saya kurang teliti. Jadi kita input ulang lagi, kita perbaiki yang salahnya. Nah, kita tambahkan huruf S di sini dan kita klik enter. Nah, di sini sudah tidak ada pesan error lagi. Berarti kodenya sudah benar. Untuk pemaksaan format menjadi numerik ini sangat penting agar fungsi grafik kita nanti tidak error saat membaca datanya. Oke.
Sekarang kita masuk ke bagian inti manipulasi data yang diminta oleh soal. Kita ketik dulu untuk judul komentarnya, yaitu 6 kalikan pendapatan dengan 10.000. Lalu saya ketikkan rumusnya secara langsung, lalu klik enter. Nah, di bawahnya kita tulis 7 cek data, lalu saya ketik perintah head data, dan kita klik enter. Oke, bisa kita lihat di jendela konsol bawah, data kita muncul dalam bentuk struktur table. Di bagian kolom pendapatan nilainya tertulis seperti 3.63E plus 13. Nah, di sini kita tidak perlu bingung, ini terjadi karena angka asli dalam file kita dari sananya memang sudah bernilai miliaran. Jadi begitu dikalikan 10.000, nilainya melonjak raksasa hingga otomatis diringkas tampilannya oleh konsol. Namun, secara kalkulasi nilai matematikanya sudah 100% akurat. Oke. Sekarang kita untuk data kita sudah sepenuhnya siap ya. Kita tinggal cek soalnya lagi. Di sini untuk nomor A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, kita balik lagi ke RStudionya. Mari kita lanjut mengeksekusi soal poin A. Kita tulis komentarnya terlebih dahulu. Soal A, histogram variabel terikat. Di bawahnya saya ketik fungsi grafik 1R dulu. Di sini saya juga menggunakan warna hijau muda agar visualisasinya menarik ya. Oke, kodenya sudah selesai saya ketik. Sekarang kita enter. Maka hasil grafiknya langsung muncul di jendela plot sebelah kanan bawah. Nah, teman-teman perhatikan kursor saya ke arah judul dan kodenya. Judul di atas grafik ini dihasilkan oleh parameter main pada kode kita tadi. Lalu label tingkat kebahagiaan di bawah ini diatur oleh parameter xlab, dan label frekuensi di samping kiri ini diatur oleh ylab. Untuk warna hijau baloknya sendiri dipanggil melalui kode call, sedangkan garis tepinya dipanggil menggunakan border black. Oke, dari bentuk balok histogramnya yang dihasilkan ini, kita bisa melihat bahwa sebaran data berkumpul di area tengah dan melandai secara seimbang di sisi kiri maupun kanan. Pola ini membentuk kurva simetris menyerupai bentuk lonceng atau bell-shaped curve berdasarkan karakteristik visual tersebut. Jadi dapat kita interpretasikan bahwa variabel terikat ke bagian berdiskusi secara normal. Kita selesai untuk poin A, mari kita lanjut ke soal PDF lagi untuk poin B. Di sini untuk poin B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke, sekarang kita balik lagi ke RStudionya. Untuk mengecek hubungan linear tersebut, saya ketikkan penanda kodenya terlebih dahulu. Scatter plot dan garis hubungan linear. Pertama-tama saya ketikkan fungsi plot titiknya dulu, yaitu plot dengan sumbu X adalah pendapatan dan sumbu Y adalah kebahagiaan. Saya beri warna merah untuk bentuk titik lingkaran padat berkode PCH 19 ya. Kita tekan enter. Nah, grafiknya langsung muncul di jendela plot. Kita perhatikan lagi arah kursornya. Di sini ke bagian kode dan grafiknya. Sini untuk parameter main di sini berfungsi memberikan judul utama grafiknya, lalu untuk parameter xlab memberikan label untuk sumbu X dan ylab untuk label sumbu Y. Kemudian ada kode call sama dengan red yang mewarnai titik datanya menjadi merah, dan kode PCH 19 fungsinya khusus untuk membuat bentuk titik data berupa lingkaran padat. Sumbu X pendapatannya juga menampilkan angka 0 berderet panjang secara normal dan tidak menggunakan huruf E lagi berkat perintah skippment di awal tadi ya. Selanjutnya untuk memperjelas arah hubungan titik-titik merah ini, saya tambahkan lagi satu baris perintah di bawahnya, yaitu align. Nah, ini untuk menggambarkan garis tren regresinya. Sekarang kita enter. Nah, langsung muncul garis lurus hitam dengan ketebalan garis LWD sama dengan 2 yang membelah sebaran data. Secara visual, titik-titik data merah ini menyebar dengan pola yang bergerak naik dari arah kiri bawah menuju kanan atas, mengikuti arah garis linear hitamnya. Jadi untuk interpretasinya, grafik ini membuktikan adanya hubungan linear positif yang kuat
semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya juga cenderung akan semakin meningkat. Oke, mari kita beralih lagi ke soal PDF-nya. Di sini untuk instruksi poin C dan D. Untuk C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Untuk D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian. Untuk C, homoskedastisitas, lalu investasikan hasil plot. Kita balik lagi ke lembar kerja RStudio-nya. Saya ketik untuk judul penandanya dulu, yaitu soal C, model regresi linear sederhana. Lalu saya ketik perintah pembuatan modelnya, yaitu model regresi. Lalu diikuti fungsi summary-nya. Sekaligus di bawahnya saya buat penanda untuk poin D. Soal D, plot homoskedastisitas 4 panel. Perintahnya adalah lalu diikuti untuk fungsi plot model regresi dan diakhiri dengan parameter C1,1 untuk mengembalikan format layar grafik ke bentuk normal. Oke. Semua rangkaian kode ini sudah selesai saya ketik, kita enter. Nah, kita lihat hasilnya pada konsol bawah. Untuk menjawab poin C, nilai estimate koefisiensi pendapatan adalah 0,00042211 dengan nilai p-value yang sangat kecil. Ditandai dengan 3 bintang yang mengindikasikan bahwa pendapatan berpengaruh sangat signifikan terhadap kebahagiaan. Nilai R-squared didapatkan sebesar 25,8%. Oke, kemudian untuk menjawab poin D, kita perhatikan 4 panel grafik yang muncul di kanan bawah, seperti yang saya tunjukkan dengan kursor. Pada kode parameter C2,2 ini, fungsinya memang untuk membagi parameter tampilan jendela plot menjadi matriks 2 baris dan 2 kolom, sehingga membuat 4 panel sekaligus. Fokus perhatian kita ada pada grafik pojok kiri atas yang berjudul residual versus fitted ya. Terlihat bahwa sebaran titik sisaan atau residualnya menyebar secara acak, merata, dan konstan di sekitar bagian horizontal tanpa membentuk suatu pola geometris tertentu yang aneh seperti bentuk corong ataupun mengerucut. Jadi hal ini menginterpretasikan bahwa model regresi kita sudah memenuhi asumsi homoskedastisitas ya. Terakhir, mari kita lihat instruksi soal untuk poin yang paling terakhir, yaitu poin E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot data points pada grafik. 2. Tambahkan garis linear. 3. Tambahkan persamaan untuk garis linear. 4. Beri judul dan label yang sesuai. Oke, kita balik lagi ke studionya. Kita ketik judul bagiannya dulu. Soal E, visualisasi dengan rumus otomatis. Di bawahnya saya susun blok kodenya secara utuh mulai dari fungsi ggplot, clear geom point warna biru, fungsi geom smooth, untuk garis regresi merah, fungsi start regline equation untuk menghitung rumus matematika secara otomatis, hingga pemberian judul dan label sumbu. Nah, teman-teman bisa perhatikan di layar, setiap garis layar sengaja saya hubungkan dengan tanda plus di bagian akhir agar kondisinya terbaca sebagai satu kesatuan lapisan grafik yang utuh oleh sistem ggplot ini. Kodenya sudah lengkap, sekarang kita tinggal enter. Nah, di sini grafiknya langsung muncul dengan sangat rapi, modern, dan estetik di jendela plot sebelah kanan bawah. Lihat kursor yang saya arahkan pada grafik dan kodenya, judul utama di atas serta label sumbu X dan Y ini adalah hasil dari parameter fungsi labs. Lalu titik-titik biru ini diproduksi secara visual berasal dari fungsi layer geom point. Garisan yang berwarna merah tebal ini dibentuk oleh fungsi geom smooth dengan argumen method sama dengan LM. Dan di sudut kiri atas grafik terpampang jelas rumus persamaan matematika secara otomatis berkat fungsi sakti start regline equation yang tadi. Seluruh instruksi tugas dari poin A sampai E telah berhasil kita tuntaskan dengan sukses tanpa ada error tersisa, kecuali mungkin yang tadi di langkah nomor 5. Sekian video demonstrasi tutorial dari saya untuk pengerjaan tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.